Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Moko dari jurusan Teknik Informatika Universitas Lampung ingin menjelaskan fitur-fitur cPanel yang terdapat di domain Unila. Nah, pertama, ketika kita ingin membuat suatu tabel sensor untuk IoT, kita harus membuat file lebih dahulu. Nah, di sini saya telah membuat file foldernya yaitu bernama Bagus.moko. Nah, di sini kita harus membuat sebuah file yang bernama index.html. Nah, ketika kita membuat ini untuk menunjukkan kita telah membuat sebuah teks untuk menuliskan di website nanti akan tertulis apa. Misalkan kita di sini ingin menulis hello world. Nah, terlebih dahulu kita save change-nya. Oke, nah setelah itu baru kita cek. Nah, di sini akan muncul sebuah kata hello world. Nah, kalian bisa mengubahnya sesuai minat kalian dan bisa mempercantiknya hal tersebut juga. Nah, setelah itu kita akan membuat database untuk menyimpan data-data yang telah Anda simpan, yaitu di sini kita akan menyimpan dengan nama saya maksimal 54 karakter. Jadi namanya bagus. Lihat moko. Oh ya, di sini saya sudah membuat database-nya dengan nanti kalian membuat username-nya. Di sini saya juga sudah membuat username untuk diri saya sendiri. Nah, ketika kalian ingin memasukkan password ataupun password Anda tidak sesuai dengan cPanel, yaitu dengan ketentuan memiliki satu huruf kapital dan angka, kalian bisa juga menggunakan password generator. Nah, di sini kalian tinggal save password tersebut. Ketika sudah di copy atau di save, nah kalian bisa menggunakan password tersebut untuk membuat sebuah database. Nah, karena saya sudah membuat database, mari kita lihat database milik saya. Nah, di sini saya telah membuat sebuah database. Nah, ini dengan nama saya Bagus Moko dan username-nya adalah BitasUMK. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah tabel untuk menyimpan datanya. Di sini saya ingin membuat sebuah data jarak. Misalkan kita akan menghitung berapa jarak sebuah jalan pedesaan dari mana ke mana. Nah, di sini kita bisa membuatkan jarak. Misalkan kita akan membuat jarak ketinggian sebuah kolam ikan ataupun apa. Kita beri nama sensor underscore jarak. Nah, untuk database kita harus menggunakan huruf kecil, dan ketika kita ada spasi kita harus menggunakan underscore agar mempermudahnya. Di sini saya mempunyai 3 kolom. Yang pertama berisikan tentang ID, yang kedua waktu ketinggian jarak tersebut, dan yang terakhir itu jaraknya. Ketika sudah, kita klik go. Nah, di sini ada misalkan sini jarak name-nya, kita masukin ID. Selanjutnya di sini nomor 2 kita masukkan waktu, dan terakhir kita masukkan jarak. Nah, di ID ini kita checklist bagian mengenai AI comment. Nah, di sini ini agar primary itu misalkan Anda memasukkan yang pertama yaitu 0 dan seterusnya, jadi kayak berulang gitu, 1 0 1 2 3 4 gitu. Nah, setelah itu kita berikan tipenya. Tipe ID kan misalkan ingin membuat username atau apa, kita menggunakan integer, maka dari itu kita tipenya integer. Kalau waktu kita menggunakan mengenai datetime saja agar mempermudahnya. Nah, mengenai jarak kita bisa menggunakan float, double ataupun varchar. Nah, lebih efisien kita akan menggunakan float. Nah, setelah itu kita klik save. Nah,
Setelah selesai, kita kembali ke file manager untuk memasukkan sebuah file untuk mengisi mengenai indeks di websitenya nanti data tabel tersebut. Nah, di sini saya memiliki file IoT. Kita menunggu hasil uploadannya. Sudah selesai, kita langsung kembali ke back menuju home filenya. Nah, di sini kan terdapat iot.zip. Nah, ini lebih baik kita unzip terlebih dahulu. Kita ekstrak di sini. Kita ekstrak file. Tunggu beberapa saat. Nah, inilah hasilnya. Nah, setelah itu kita hapus saja bagian iot.zip-nya ini. Setelah itu, kita masuk ke dalam menu IoT untuk mengubah koneksi.php-nya ini. Kita klik edit. Karena kita tadi memiliki username database yaitu itlabuni underscore snk dengan password Anda dan tapi DB name-nya itu database name, yaitu yang saya buat Agus underscore William Moko. Itu Anda tinggal klik save saja. Nah, setelah Anda merubah koneksi.php-nya, kita ubah di dalam load.php ini. Kita edit. Nah, karena kita membuat sebuah file di dalam indeks PHP-nya, di sini kita membuat nama filenya yaitu sensor underscore jarak. Maka dari itu di load.php kita ubah sensor ini menjadi sensor underscore jarak. Karena kita tidak menggunakan tanggal, kita menggunakan waktu, maka tanggal ini diubah menjadi waktu. Nah, setelah itu kalian tinggal save change-nya. Setelah itu, setelah semua ini dibuat, kalian bisa uji coba dengan cara kita menggunakan link sama, tapi index.html dihapus. Kita klik IoT, yaitu foldernya, kita slash, kita load .php, nya jarak sama dengan 100. Misalkan kita mengisikan jarak dengan 100. Nah, di sini sudah direcord ke dalam database. Selanjutnya kita bisa melihat di dalam database-nya, yaitu kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sensor jarak. Nah, di sini terdapat ID 1 dengan jam saat ini jam 3 lewat 16 menit 21 detik dan kita mengisi jarak 100. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan file manager database dalam cPanel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.